Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa kondisinya, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya tren untuk daily ya, kecenderungan Euro USD masih dalam posisi tren naik. Dan di hari kemarin ada pembentukan bearish pin bar ya di sini, di mana mencapai titik level tertingginya di sini sudah kita gambarkan kemarin ya, yaitu mencapai di 1.09299. Ini menjadikan area resisten ya, area resisten yang terbentuk di hari kemarin. Oke, area tersebut. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam, kita lihat skenario yang kita bahas kemarin alhamdulillah sesuai ya. Artinya kita kemarin gambarkan ini, Anda bisa lihat target zona sell tersentuh ya dan direspon. Kemudian ada konfirmasi, khususnya kalau di time frame 4 jam di sini ada bearish pin bar atau long legs doji, kemudian dikonfirmasi oleh bearish impulsif. Dan penurunan cukup signifikan ya, dari posisi 1.09299 sampai dengan posisi saat ini ya sudah mendekati wilayah kurang lebih 1.0823 sekian. Artinya ada 1000 pips ya yang terjadi di hari kemarin dari target kita zona sell. Alhamdulillah, selamat buat teman-teman yang mengikuti dan paham apa yang saya maksud. Dan saat ini menurut saya akan menuju wilayah area zona buy ya. Tapi kita lihat ya, tentunya karena dari pagi sampai dengan saat ini masih bergerak konsolidasi ya, belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Oke, kita langsung turunkan aja, kita buatkan skenario selanjutnya. Dan saya melihat di sini target breakout sudah terpenuhi, akhirnya sudah sampai di target breakoutnya. Dan kemudian kemungkinan besar menurut saya ini sih sudah ada bullish engulfing ya, tapi tetap saya akan menunggu wilayah order block time frame 1 jam ini ya, di sini zona buy ya. Untuk trading plan-nya masih sama, tidak ada perubahan, hanya posisinya yang ini aja yang saya hapus ya, yang kemarin udah sesuai. Dan kita tinggal tunggu sampai posisi di area zona buy untuk hari ini ya, itu trading plan-nya ya. Dan targetnya tentunya minimal sampai dengan area high tertingginya yang terbentuk di hari kemarin, yaitu di 1.09299. Oke, tunggu konfirmasi ya. Selalu saya katakan konfirmasi selalu ada dua. Kalau lihat time frame 1 jam, Anda bisa lihat kondisi pembentukan candlestick seperti ini ya. Ini candlestick pattern terbentuk, ini sesuai ya, dan langsung dia turun. Atau teman-teman bisa melihat dari posisi struktur pergerakannya, itu bisa di time frame yang lebih kecil. Contoh Anda gunakan 5 menit atau 15 menit. Pembentukannya seperti ini contohnya ya. Saya gambarkan di sini ya, ini contohnya yang membentuk struktur seperti ini. Oke, nah kemudian dia turun. Nah, seperti head and shoulder, nah seperti ini. Atau responnya langsung turun seperti ini juga bisa ya. Jadi itu ceknya di 5 menit atau 15 menit. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Kita lihat time frame daily, tentunya untuk GBP USD juga hal yang sama. Di sini ada 3 in setup, ada dorongan kuat pada bullish meskipun ada tekanan seller ya setelah menuju area open monthly atau mendekati order block time frame D1. Dan ini menjadikan titik level resisten tertinggi saat ini berkisaran antara 1.23433 ya. Ini kita kunci, ini menjadikan resisten yang tertinggi saat ini. Oke, di hari kemarin ya tentunya. Apakah hari ini akan menguji kuat lagi untuk target berikutnya? Kita coba lihat langsung aja time frame 4 jam. Ya, intinya trennya masih menguat. Oke. Anda bisa lihat di sini ya, kemarin saya sampaikan bahwasannya pergerakannya menuju area zona sell, tapi tidak sampai zona sell, hanya bergerak konsolidasi. Dan area drop base drop ini sempat dikonfirmasi ya, tapi tidak terlalu signifikan pergerakannya, hanya bergerak terbatas aja. Dan target breakout saya di area 1.22211 juga belum diambil ya, tapi dia membentuk high baru ya dibandingkan high sebelumnya. Artinya ada breakout level tertinggi berikutnya di hari kemarin. Oke, sekarang kita coba lihat dulu di time frame 1 jam, karena di time frame 4 jam saat ini terlihat pembentukannya adalah konsolidasi atau membentuk sebuah area base.
Oke ya, kita lihat dulu sebentar. Posisinya ini lebih tinggi, maka saya melihatnya yang harus di breakout ini berubah lagi ya, karena ini kan membentuk swing nih, swing low terakhir kan di sini dan ini terjadi breakout. Maka menurut saya ini akan pindah ke sini. Ini target breakoutnya ya, yang terbaru ya di sini areanya, yaitu berkisaran, sebentar saya tandain dulu, di berkisaran area sampai sekarang belum terjadi ya, di kisaran 1.22596 ya area tersebut. Dan saya akan menunggu sebenarnya. Sekarang sudah ada dua informasi nih yang bisa diambil, karena di sini ada area demand, ada area order block. Meskipun saat ini sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sudah terjadi penguatan kembali. Ini adalah areanya. Ini kita tandain dulu. Ini menjadi zona buy saya ya, sebelum ke area yang lebih rendah. Ini dulu yang perlu kita pantau, tapi karena ini terlalu berdekatan dengan posisi ya, ini kita pantau aja di sini. Artinya kalau ada peluang kesempatan besar di situ ya, maka bisa dijadikan acuan untuk buy position. Oke? Karena gambaran saya masih sama sebenarnya. Ya, targetnya tetap ke area zona sell dan posisinya juga tetap menuju ke area zona buy. Intinya saya masih mencari fokus untuk target buy ya. Itu aja target buy-nya. Karena posisi saat ini memang masih bergerak konsolidasi, dan hal yang perlu kita perhatikan adalah target breakout-nya ini. Kalau nanti sudah break di wilayah 1.22596 ya, area yang terdekatnya zona pantau wilayah ini sama area ini. Minimal dua informasi ini bisa dijadikan acuan buy. Oke? Itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD perkembangan siang hari ini. Sekarang kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen ya. Kita lihat di time frame daily. USD Jepang Yen masih dalam posisi tren turun. Oke, menambah penurunan di hari kemarin, dan posisi saat ini sudah mendekati area supportnya di 129.796. Oke, sekarang kita coba cari area untuk kita sell karena trennya turun. Sebentar ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini area golden level atau Fibonacci retracement harus kita rubah ini. Ini kemarin sudah sesuai ya, area target breakout sudah diambil nih ya, Anda bisa lihat. Ini juga selamat buat teman-teman yang sudah ngikutin dan bisa mendapatkan profit dari apa yang saya sampaikan ya. Saya sangat senang sekali. Oke, ini posisinya turun dan sudah terjadi breakout yang menjadikan low validnya ya, atau key supportnya sekarang berubah. Ini menjadikan area breakout structure, karena yang sudah terjadi valid breakout di sini sudah terjadi breakout berikutnya di area sini, impulsive bearish. Maka posisi saat ini mendekati open monthly. Ini saya hapus dulu ya, mendekati sini. Skenarionya sekarang adalah, karena saya melihat di time frame 4 jam saat ini kan tidak ada swing lagi ya, range-nya ini semakin jauh. Sebentar, ini saya akan lebarkan lagi untuk golden level ya, minimal sampai sini dulu. Oke. Yang pertama di sini pastinya saya akan menunggu pembentukan swing dulu ya. Sebentar, kita turunkan dulu time frame 1 jam. Inilah fungsinya trading ya. Nah, oke, ternyata di time frame 1 jam terlihat area target breakout-nya. Nah, di sini. Ya, ini adalah target breakout-nya. Kita tandain dulu posisinya. Ini wajib, ini harus diambil. Ya, harus disentuh, harus di break dulu area tersebut. Dan saya memiliki, kalau dilihat area fresh-nya sih kurang detail ya sebenarnya kalau kita lihat dari posisi yang di sini nih. Oke, yang di posisi ini kalau dia naik artinya seperti ini ya. Ini kan sudah terjadi breakout structure ya. Ini sudah terjadi breakout structure, artinya akan ada penurunan berlanjut. Harapan saya itu seperti ini loh. Dia naik ya, ngebreak ini, dan di sini ada MA50 dan di sini ada area supply. Nah, dari posisi ini kemudian dia akan turun gitu. Minimal break lagi wilayah ini dan menuju area support ini dulu. Ya, ini saya hapus ya yang kemarin ya. Ini saya hapus. Oke. Nah, gambaran saya sih seperti itu gitu. Coba kita turunkan time frame 30 menit ya. Kita cari area yang fresh, order blocknya yang tidak diintimidasi. Oke, saya mendapatkan di sini. Nih. Nah, ini menurut saya ini bisa jadikan acuan zona sell. Ya, ini adalah zona sell-nya. Oke, kita gambarkan dulu. Ini ada order block di wilayah tersebut dan saya akan gunakan zona sell di sini. Oke ya, areanya sebentar nanti saya akan tandain supaya teman-teman semua bisa tahu area tersebut.
Oke. Ini adalah zona sell, bukan itu order block. Oke, yang ini adalah zona sellnya. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi gini kondisinya, posisinya ya. Jadi tunggu break dulu di area tersebut. Nanti pantau wilayah ini. Kalau ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, besar kemungkinan bisa dijadikan acuan sell di wilayah tersebut. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan ya untuk siang hari ini untuk market USD Jepang Yen. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.